Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan ditambah lagi dengan namanya perampasan aset? Di dalam ini sudah ada namanya perampasan aset hasil tindak pidana, dipakai tindak pidana, berasal dari tindak pidana, itu semua sudah ada gitu. Nah, tiba-tiba sekarang akan ada undang-undang perampasan aset. Dan aset itu salah satu di antaranya aset tipikor, hasil tindak pidana korupsi. Berarti akan terjadi namanya tumpang tindih, ya. Kewenangannya mungkin pada penyidik atau penyidiknya, tapi dia punya kewenangan merampas aset pada sisi yang lain, tapi sisi yang lain juga bisa menyita aset. Ya. Ingat, merampas dan menyita dua makhluk yang berbeda. Kalau merampas aset, aset akan hilang dari kepemilikan orang, dimasukkan pada negara. Tapi kalau menyita, nyita itu berdasarkan putusan pengadilan, tergantung pada putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Kalau itu tergantung pada putusan dalam perkara tindak pidana korupsi, artinya apa? Aset itu bisa disita dan kemudian dirampas untuk negara. Aset itu bisa disita, dikembalikan kepada pemiliknya. Memang karena tidak ada korelasi dengan tindak pidananya. Kalau itu merampas aset, nah ini berbeda lagi. Ini makanya ini saya katakan kalau itu masuk pidana, merusak sendi-sendi hukum acara pidana, sendi-sendi pembuktian perkara pidana, dan sendi-sendi perampasan tadi aset tipikor. Kalau itu perkara tipikor ya. Ini yang saya khawatirkan, itu makanya kita harus kaji secara mendalam terkait dengan perampasan aset itu.